Ebenezer. Renungan kita pada hari ini, mengasihi dunia ditolak Tuhan. Titus 2 ayat 12 berkata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Salah satu cara iblis lakukan untuk memperhamba manusia adalah dengan mengiming-imingi dan menawarkan dunia ini dengan segala keindahan, kemilau dan kenikmatannya, supaya hati manusia condong kepada dunia ini, memiliki hidup menurut keinginan-keinginan duniawi, dan menjalani hidup kekristenannya Allah kadarnya, sehingga ibadahnya kepada Tuhan tidak lebih dari sekedar rutinitas mingguan. Yesaya 29 ayat 13 berkata, Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Tidak ada waktu untuk bersaat teduh, tidak ada waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dari pagi hingga larut malam, tenaga dan waktunya terkuras untuk mengejar materi semata. Bagaimana bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya? Bagaimana menambah harta kekayaannya? Urusan Tuhan nanti saja. Kalau tidak sekarang, kapan lagi bisa menuruti segala keinginan dan menikmati indahnya dunia ini? Firman Allah mengingatkan kita di dalam Matius 6 ayat yang ke-24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Seorang yang mengasihi dunia, hidupnya dikendalikan oleh tiga keinginan. Tertulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16, yakni keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ketika keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup menjadi tuan dalam hidup seseorang, secara otomatis akan diperbudak oleh dunia ini. Mustahil seorang dapat mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati selama ia belum mau menyalibkan kedagingannya. 1 Korintus 16 ayat yang ke-22 berkata, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Seorang yang mengasihi dunia menjadikan dirinya musuh Tuhan. Ia bisa saja berlimpah harta kekayaan, hidup nyaman, menjadi orang berhasil dan terkenal, tetapi hidupnya akan berakhir tragis, sebab ia akan ditolak Tuhan dan mengalami kebinasaan kekal. Matius 25 ayat yang ke-30, dan campakkanlah
hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Orang yang mengasihi Tuhan dan melakukan kehendak-Nya tetap hidup selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.